Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayyatuhal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ya materi ulumul Quran. Sekarang kita masuk pada al-wajib 'alal muslim fi tafsiril Quran. Ya, maksudnya adalah kewajiban seorang muslim yang sedang menafsirkan Al-Quran, yaitu apa saja? Al-wajib 'alal muslimi fi tafsiril Qur'ani an yush'ira nafsahu hina yufassirul Qur'ana bi annahu mutarjimun anillahi ta'ala syahidun alaihi bima arada min kalamihi. Yang pertama, dia harus merasa ketika menafsirkan Al-Quran, ya, merasa dirinya itu sebagai mutarjim anillah, ya, sebagai penerjemahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ketika dia menerjemahkan, ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus benar, ya, tidak boleh menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Nanti setelah ini ada metode, ya, penerjemahan Al-Quran, ya, Al-Quran bil Quran, ya, Al-Quran bis sunnah, dan nanti ya di pembahasan setelah ini. Kemudian dia juga harus, ya, syahidun, merasa dia sebagai saksi, ya, atas Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap, ya, kalamnya, terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika sebagai saksi itu harus, ya, bersaksi dengan benar, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala apa, maka menyampaikannya ya itu harus benar, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini, maka menyampaikannya juga harus ini, ya. Tidak boleh itu, ya. Fa yakunu mu'azziman li hadhihi syahadah. Sehingga, ya, jika dia merasakan seperti ini, ya, maka dia menjadi mengagungkan, ya, persaksian ini, ya. Ya, itu sangat penting sekali, ya, sangat urgent sekali, jangan sampai salah, ya. Khaifan min an yaqula 'ala Allahi bila ilmin, ya. Dia takut, ya, dari mengatakan, ya, sesuatu, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu. Jadi harus berilmu, ya. Ketika mentafsirkan Al-Qur'an itu tidak boleh dengan hawa nafsu, ya. Ya, jika dengan hawa nafsu, ya, ada ancaman dari tanpa adanya ilmu, ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Falyatabawwa, ya, maq'adahu minan nar itu. Fa yaqa'u fi ma haramallah, ya, jika dia mengatakan tanpa adanya ilmu, ya, maka dia jatuh sehingga takut, ya, jatuh pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yukhza bidzalika yaumal qiyamah, sehingga pada hari kiamat nanti dia akan dihinakan, sehingga takut. Maka harus hati-hati, ya, seorang mufasir, yaitu harus hati-hati. Qala Allah ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, ini, ya, yang perlu di garis bawah, ya, yang ini yang perlu dicetak tebal, yaitu mengatakan, ya, atas Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu, yaitu dosa, ya, yang sangat, ya, besar, ya. Berbicara atas Allah tanpa ilmu, ya. Ini saja yang terjemahkan, ya. Ini bisa dilihat di sini atau bisa di surat, ya, Al-A'raf ayat 33. Ya, kemudian selanjutnya ini, ya, dalil yang lain. Wa qala ta'ala wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Ya, pada hari kiamat, ya, kamu akan melihat orang-orang yang ini, ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, mukanya itu menjadi wujuhum muswaddah, wajahnya hitam, ya. Nah, ini ancaman, ya, dari Allah Subhanahu wa taala
bagi yang mengatakan ya tanpa adanya ilmu, ya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja. Kemudian al marja fi tafsir Quran, ya. Sumbernya, ya, sumber ketika menafsirkan Al-Qur'an, ya, atau tadi metode penafsiran Al-Qur'an, ya. Yurja fi tafsir Al-Qur'an ila ma ya'ti, ya. Sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'an, ya, itu berdasarkan hal berikut ini. Yang pertama, kalamullah ta'ala, ya, fayufassiru al-Qur'anu bil Qur'an. Ya, sumbernya dari ya Al-Qur'an itu sendiri, ya, dari di ayat yang lain misalnya. Sehingga di sini ya metode tafsirnya itu tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ya. Li'annallaha ta'ala huwallazi anzalahu. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan Al-Qur'an. Wa huwa a'lamu bima arada bihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tahu, ya, apa maksud dari perkataannya. Walidzalika amsilatun minha al-awwal qauluhu ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di sini menafsirkan aulia Allah, ya. Faqad fussira aulia Allahi ta'ala, ya. Faqad fussira aulia Allahi biqauli fil ayatil lati taliha. Pada ayat yang setelahnya, ya, ayat 63, ya. Ini Yunus 62, ya. Tafsirnya di Yunus 63, ya. Yaitu siapa aulia Allah itu? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa, ya. Juga di contoh yang lain, ya, al-mithal al-tsani min tafsir Quran bil Quran qaulu ta'ala wa ma adraka mat tariq, ya. Ini surat At-Tariq, ya. Dan ya, apakah yang engkau ketahui tentang, ya, At-Tariq, ya. At-Tariq, ya, itu orang yang datang pada malam hari, ya. Ditafsirkan di ayat setelahnya, ya. Waqad fusira at-tariq biqouli ta'ala fil ayati tsaniyah, ya, fil ayati ats-tsalisah, ya. Ya, maksudnya berikutnya, ya, fil ayat at-taliyah an-najmus saqib, ya, yaitu bintang yang di sini diterjemahkan cahayanya menembus, ya. Atau cahayanya bersinar tajam. Kemudian contoh yang ketiga, qaulu ta'ala wal arda ba'da dzalika dahaha, ya. Faqad fussira dahaha biqaulihi ta'ala fil ayataini ba'daha, ya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ini tafsirnya, maksud dari, ya, dan bumi setelah itu dihamparkan, ya, dihamparkannya. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi, maksudnya apa? Yaitu akhraja minha ma'aha wa mar'aha, ya. Ia memancarkan darinya mata air, ya. Dan wal jibal arsa, dan menumbuhkan ini wa mar'aha, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wal jibal arsaha, serta gunung-gunung, ya, dipancangkannya dengan teguh. Ya, dipancangkan, ya, dihunjamkan, ya, dengan kuat, gitu, ya, ditancapkan, ya, dengan teguh, dengan kuat. Ya, kemudian yang kedua, ya, metode dalam menafsirkan Al-Qur'an, ya, atau sumbernya dari min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis, ya, dari sabda beliau, ya, dari hadis-hadis Nabi. Fayufasil Qur'anu bisunnah, ya, Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi ta'ala, karena beliau, ya, ini, ya, muballigh, ya, yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa wa'lamun nasi bimuradillahi ta'ala bikalami, ada baknya harusnya. Beliaulah, ya, manusia yang paling tahu, ya, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian masuk pada contoh, ya, ulidzalika amsalatun minha. Al-awwal qaulu ta'ala lil ladzina ahsanul husna
wa ziyadah. Ya, surat Yunus. Fa fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata bin nadhari ila wajhillahi ta'ala. Beliau menafsirkan dalam ayat ini ya, lafadz ziyadah itu maksudnya adalah yaitu an-nadhar ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat ya. Fi ma rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim sarihan ya, secara jelas min hadis Abi Musa wa Ubay bin Ka'ab wa rawahu Jarir min hadis Ka'ab bin Ujrah fi sahih Muslim an Suhaibin ya, an Suhaib bin Sinan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin qala fihi fayakshifu al-hijaba fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Thumma tala hadhil ayata lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, dari hadis ini ya, maka kemudian ya di Allah Subhanahu wa taala membuka hijab ya, disingkapkanlah hijab. Ya. Fama utu syai'an ahabba ilaihi minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Ya, tidaklah mereka diberi sesuatu ya yang lebih mereka sukai ya daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surga itu banyak nikmat ya. Kaum muslimin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat yang paling tinggi ya, nikmat yang paling mereka sukai adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita nanti akan mendapatkan ya, semoga kita mendapatkan nikmat ini kelak di hari kiamat ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya membaca ayat ini dalam surat Yunus tadi ya, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sehingga tafsir dari ziyadah ya, beliau menafsirkan dengan ini an-nadhar ila ya ila Allah taala. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, qaulu ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ya. Surah Al-Anfal. Faqad fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-quwwata bi ramyi ya, dalam hadis beliau ini quwwah ya maksudnya adalah aramyu ya. Aramyu umum ya, bisa melempar ya, bisa memanah ya, atau kalau sekarang ya dengan menembak ya. Ya, dalam hadis beliau ala inna fil quwwata aramyu. Ya, ala inna fil quwwata aramyu sampai 3 kali. Ala innal quwwata aramyu. Jadi maksudnya kuwah ya adalah melempar ya, melempar kalau zaman dulu yaitu memanah ya, memanah. Ya pokoknya setiap ya yang melempar ya, bisa menembak ya kalau zaman sekarang. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya, sampai di metode yang kedua ya. Naktafi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.